Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam sesi tutorial webinar keempat atau yang terakhir untuk mata kuliah artikel ilmiah yang dulunya dikenal sebagai karya ilmiah, namun sekarang menjadi Aril. Dan ini merupakan web keempat kita. Dan mudah-mudahan semua artikel Bapak Ibu bisa eh, maksimal dan dapat dinyatakan lulus atau layak untuk lulus ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita berusaha untuk mereview semua artikel Bapak Ibu sehingga bisa nanti direvisi sesuai dengan catatan-catatan perbaikan yang telah direview hari ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu kita sama-sama mulai. Saya coba yang ada mungkin saja dulu ya, yang direview. Yang ada siapa nih yang ada? Ibu Isna ada tidak Ibu Isna? Ada ya? Iya Ibu, tapi masih Ya Ibu Isna Ibu sekarang. sinyal saya masih. Oh ya, berarti sebentar ya Ibu Isna ya. Kalau Iya, kalau Ibu Sari Lestari ada ya. Oke. Ini saya review dari tugas 3 ya. Saya belum melihat tugas empatnya Bapak Ibu. Jadi saya bahas untuk yang tugas 3. Kalau eh, Ibu Isna apakah sorry, Ibu Sari ini sudah diperbaiki atau belum? Ibu Sari, ini dari tugas 3 apakah sudah direvisi atau belum? Atau sudah sebagian? Ibu Sari ada? Hilang. Tidak ada lagi ya Ibu Sari ya? Atau siapa deh yang mau di-review dulu? Ada Ibu Sari. Saya Bu Benedikta Harjuanti. Siapa? Benedik Benedikta Benedikta. Harjuanti Bu. Yang mana Saya ya? sudah dikumpul kumpul di tugas 3, tugas 4 Bu. Oh udah ya. Di situ sudah keluar ininya. Sudah Bu. Berapa Hmm, berapa similarity-nya? Tingkat plagiasinya berapa persen? Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Hmm. Eh, Similarity-nya skornya 15 Bu. Oh ya. Kalau AI-nya? 30. Oh baik. Oh ini sudah 8 orang ya yang kumpulkan ya. Oh ini 15%.
Meningkatkan keterampilan membaca dan menulis menggunakan metode studi literatur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 sekolah dasar. Oh, gini. Sini punya yang mana ya? Oh, ini yang kemarin saya permasalahkan. Jadi ini Bu Benedikta, saya lihat apa namanya, isi dan judul ini kurang kurang relevan karena di awal Ibu mengatakan bahwa ini adalah studi literatur. Ah, ini kan judulnya meningkatkan keterampilan. Jadi judul-judul seperti ini harusnya merupakan penelitian-penelitian yang melakukan tindakan, misalkan dia PTK atau mungkin eksperimental. Jadi dia ada tindakan yang dilakukan. Sementara ketika saya membaca isi atau lebih ke metode penelitian, Ibu gunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Jadi bukan upaya untuk peningkatan, tetapi Ibu hanya melihat studi-studi terkait dari apa ini, keterampilan membaca dan menulis. Maksudnya kayak gimana ini Bu Benedikta? Apa sih yang Ibu mau bahas sebenarnya ini? Coba Ibu Benedikta bisa dijelaskan maksud penelitiannya ini seperti apa sebenarnya? Halo, ada Ibu Benedikta? Silakan di unmute. Jaringan saya, Bu. Suaranya putus-putus. Iya, silakan coba dijelaskan ini maksud penelitiannya apa sebenarnya? Ini Ibu melaksanakan penelitian di dalam kelas kah? Atau Ibu hanya mengkaji literatur-literatur terkait gitu? Halo, Ya, Bu, jaringan saya putus-putus, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Ibu dengar suara saya sekarang? Apa, Bu? Oke, kita ke yang lain dulu ya. Saya jelaskan saja ya, tanpa tanya jawab. Kalau memang Ibu nanti bisa dilihat di recordingnya, di rekamannya. Jadi kalau menurut saya, apa namanya, ini tidak jelas apa yang Ibu laksanakan dalam penelitian ini. Apakah studi literatur? Jadi beda antara studi literatur dengan eh, apa namanya, penelitian eksperimental atau penelitian di lapangan. Coba yang lain, apakah yang lain mendengar suara saya dengan jelas?
Mendengar Bapak, Ibu. Bapak Ibu yang lain tolong direspon saya apakah mendengar suara saya dengan jelas atau tidak. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Sinyal saya kurang bagus. Oke. Tapi yang lain dengar ya, yang jelas ya. Oke. Nah, untuk Ibu Benedikta Harjuanti, di sini tidak relevan antara peningkatan keterampilan membaca dengan studi literatur. Kalau metodenya yang dimaksudkan adalah metode penelitian, harusnya tidak seperti ini judulnya. Harusnya menjadi studi literatur dalam peningkatan keterampilan membaca dan menulis mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Nah, berarti nanti isinya adalah semua kajian-kajian pustaka terkait dengan membaca dan menulis. Lalu Ibu berikan apa namanya? Kalau misalkan Ibu cuman mencari tahu bagaimana kajian-kajian pustaka terkait studi literatur, berarti Ibu hanya memberikan nanti informasi data terkait dengan kajian pustaka tersebut. Jadi tidak ada perlakuan khusus yang Ibu berikan dalam kelas. Ibu hanya membaca referensi kalau memang metodenya seperti itu yang digunakan. Beda kalau misalkan Ibu menerapkan metode mengajar dengan kaitannya studi literatur di dalam kelas Ibu. Jadi bedakan antara metode mengajar dengan metode penelitian. Nah, sementara di artikel Ibu, yang Ibu tulis adalah metode penelitiannya yang menggunakan studi literatur. Kalau seperti ini, berarti Ibu hanya memberikan data-data terkait dengan kajian pustaka untuk topik mengenai keterampilan membaca dan menulis. Ibu tidak melaksanakan penelitian secara langsung di kelas. Kalau metodenya seperti ini. Beda kalau misalkan Ibu, ini kan tujuan penelitiannya di sini ada. Bagaimanakah tingkat keterampilan membaca dan menulis siswa kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 39 Kalempo? Bagaimana Ibu bisa mengetahui jawaban ini ketika tidak dilaksanakan penelitian? Ibu hanya membaca literatur-literatur, tidak mengumpulkan data di kelas 2 SD 39 Kalempo. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan membaca? Bagaimana Ibu bisa mengetahui ini kalau tidak dilaksanakan penelitian di dalam kelas? Apakah itu melalui observasi, ataukah melalui wawancara, ataukah melalui tes? Pretest misalkan. Nah, bagaimana juga Ibu bisa menjawab pertanyaan ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan baca ketika tidak dilaksanakan penelitiannya di dalam kelas tersebut. Nah, ini yang kemarin saya membingungkan baca ini. Beda antara tujuan dengan, jadi tidak sinkron antara tujuan penelitian dengan metode penelitian yang digunakan. Ini yang kasih bingung. Jadi ini fatal sekali. Makanya banyak sekali yang saya blok karena dari awal tidak sesuai semuanya. Ini cuman kajian literatur yang ada di hasil dan pembahasan ini adalah kajian kajian literatur sama dengan bab 2 di tesis ini. Jadi bukan seperti ini tulisan-tulisannya. Jadi masih fatal. Kalau saya masih belum bisa meloloskan meskipun sebenarnya tingkat kalau di tugas 4 masih seperti ini saya belum bisa meloloskan Ibu karena ini tidak jelas. Saya coba lihat di tugas 4-nya ya. Meningkatkan keterampilan membaca dan menulis menggunakan metode studi literatur. Nah, berarti ini metode mengajar ya, metode mengajar yang dimaksudkan, bukan metode penelitian. Coba saya cek di bagian, dan ini juga masih salah Ibu. Ini tidak ditulis secara horizontal, tetapi tulis dulu afiliasi
satu di bagian atas, kemudian yang dua di bawahnya, gitu. Jadi tidak satu baris begitu, tapi dua baris. Penulis pertama di atas dulu, terus penulis kedua afiliasinya di bawah. Kemudian kita lihat di bagian metode. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman. Nah, jenis penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur untuk memahami peningkatan keterampilan membaca. Memanfaatkan metode studi literatur. Ini pakai metode SLR. Tolong diperhatikan lagi cara ini ya, Ibu. Ini bukan ditulis di tengah. Jadi tolong buka buku panduan. Di buku panduan itu Ibu bisa lihat bagaimana formatnya itu disusun dengan sesuai dengan Ibu Benedikta, saya harap diunduh ya buku panduan dari Karil. Aduh. Tolong semua formatnya itu baik penulisan, tata letaknya, itu harus sesuai dengan apa yang ada di buku panduan. Jadi ini tadi ada di tengah, terus ini di pinggir. Ini ada pakai C, yang di bawah tidak pakai huruf. Jadi yang semua itu harus diperhatikan, disesuaikan supaya rapi tulisannya dan sesuai memang dengan format panduan. Kalau modelnya masih seperti ini, nah apalagi nih kayak gini, lingkungan keluarga, ini kan cuman berapa baris, ini tidak sesuai dengan standar akademik penulisan. Nah harusnya kalau memang Ibu mau poin-poinkan ini, Ibu silahkan eh, tidak usah ditulis di sini lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Ini digabungkan saja dilebur dalam satu paragraf. Jadi tidak ada kayak gini-gini. Cara penulisan daftar pustaka juga ini terlalu ke samping. Silakan diperhatikan dengan lebih baik lagi penulisannya. Kemudian, kalaupun Ibu tetap kekeh dengan artikelnya ini, bisa jadi saya tetap meluluskan, tapi paling standar sekali. Dan ini harusnya diubah, karena bukan metode studi literatur yang Ibu gunakan di dalam kelas, tetapi studi literatur metode penelitiannya ini yang menjadi studi literatur. Jadi harusnya di sini studi literatur peningkatan keterampilan membaca dan menulis menggunakan metode studi literatur peningkatan keterampilan membaca dan menulis pada siswa kelas 2 SD. Gitu saja. Karena ini Ibu tidak fokus pada peningkatan langsung, tetapi baru mencari literatur, mengkaji literatur. Ini Ibu baru menganalisis sebenarnya tahapannya, bukan langsung memberikan perlakuan di dalam kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi studi literaturnya pindah di depan ya. Studi literatur peningkatan keterampilan membaca dan menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 sekolah dasar. Jadi bukan metode studi literatur yang Ibu gunakan dalam kelas, tetapi penelitiannya dalam bentuk studi literatur. Mohon diperhatikan lagi format penulisannya ya Ibu Benedikta.
buka buku panduan. Mudah-mudahan bisa dipahami karena di catatan saya banyak sekali kesalahannya dan masih berupa seperti laporan, bukan seperti artikel. Ini juga, Bu, ini tidak terpisah antara satu lembar ini. Ini bukan kayak laporan, tetapi artikel. Artikel itu beda sama laporan, Ibu. Jadi judul itu langsung ada di atas sini, judulnya, kemudian eh, penulisnya, afiliasinya, emailnya, kemudian di bawahnya langsung ada abstrak. Jadi tidak terpisah satu lembar seperti ini. Coba perhatikan kembali nanti buku panduan. Mudah-mudahan jelas. Kita pindah ke yang lain. Siapa lagi yang bisa yang mau? Izin Bu, punya Desi Nurafifah. Ibu Desi sudah kumpulkan tugas 4. Sudah Bu, tugas 4 yang perbaikan yang di grup itu. Oh iya. Coba buka dulu ya. Oh, skornya masih 56 ya. Ini mungkin masih bisa diturunkan sedikit. Nah, di sini catatannya kemarin tidak usah dilampirkan ini. SDN 1 Karya Agung. Meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung pecahan melalui model pembelajaran Coach Ricky Horai pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini enggak usah, sekan dihapus saja. Karena nanti apa penjelasan terkait itu bisa dilampirkan pada bagian atau dijelaskan pada bagian metode penelitiannya. Nah, untuk ini sudah. Jadi gini ya, jadi ya teman-teman semua yang lain, kalau misalkan ada sesuatu yang saya jelaskan di artikel teman Anda, tolong diperhatikan juga supaya jika terjadi kesalahan yang sama, itu boleh diperbaiki sesuai dengan arahan. Nah, di sini Desi Nur Afifah, kalau saya tidak salah ada harusnya tanda koma di sini ya, setelah itu penulis kedua. Jadi setelah 1 bintang, kemudian koma, Ita Saramita Samad 2. Kemudian, jadi ini yang saya masukkan tadi ya, Ibu Benedikta. Afiliasinya dulu yang pertama, kemudian afiliasinya yang kedua. Bukan disambung saja sampai di sini. Tidak, tetapi menurun, bertingkat. Program studi pendidikan guru sekolah dasar universitas terbuka. Ini bisa ditulis email. Email. Ini bisa, ini kalau misalkan hasil belajar matematikanya eh, huruf, ini kan yang lain huruf pertamanya huruf besar, operasi, hitung, pecahan, ini semuanya rapi. Sementara yang hasil belajar matematika harusnya juga seperti itu. Jadi huruf H, huruf B, huruf M itu harus huruf kapital ya, Ibu Desi. Terus apa lagi ya? Ini apa?
Oh ini. Jadi usahakan jangan sitasi dalam sitasi itu sudah diperbaiki belum yang ini? Catatan yang ini. Abustang et al. Di sini kan maksudnya Ibu tuliskan Abustang et al dalam Nursalam et al 2021. Jadi saya maksudnya tidak usah lagi gunakan Abustang ini kan yang penulis aslinya adalah Nursalam. Ya, penulis aslinya yang mana ke penulis aslinya ini? Abustang et al dalam Nursalam et al. Oh, penulis aslinya adalah Abustang et al. Jadi cari sumber aslinya kajian pustaka di mana Abustang et al ini menyatakan bahwa belajar adalah seterusnya. Jadi hindari sitasi dalam sitasi. Cari sitasi utamanya. Ini sudah ditemukan Abustang. Ini tidak usah lagi. Ini maksudnya tidak usah ditulis semua namanya. Cukup Abustang et al. Yang saya tidak mau adalah kalau ada lagi ini kata-kata dalam Nursalam. Bisa dipahami maksud saya Ibu Desi? Bisa Bu, berarti nanti itu Abustang et Et al al. aja gitu ya. Ya, Itunya nggak usah, terus titik langsung menyatakan bahwa gitu ya. ya. Tidak dititik lagi. Di sini di sini kan Abustang et al dalam kurung 2022. Ini tanda titik tidak boleh ada di sini. Langsung menyatakan gitu ya. Gitu, menyatakan bahwa belajar adalah siswa mengalami proses perubahan tingkah laku dan seterusnya. Oke, tapi kan itu ada Abustang et al titik gitu enggak? Oh iya, kalau et al titik iya. Tapi Oh, setelah oke, berarti. tahun 2022 itu tidak ada titik karena masih ada lanjutannya menyatakan masih Oh satu. iya, oke oke paham Bu. Oke. Di sini ini sudah diperbaiki fenomena yang terjadi. Oh, ini terlalu banyak paragrafnya. Mana? Nah, meskipun di enter, enternya juga harus ikut aturan paragraf, Ibu. Jadi di sini kan ini mencorok ke dalamnya 5 cm dari tab. Nah, ini juga harusnya fenomena itu agak menjorok ke dalam sekitaran 5 cm sebagai paragraf baru. Jadi fenomena yang terjadi di kelas 5 UPT Sekolah Dasar ini Ibu tab. Ini disamakan jaraknya ini. Sorry. Ini kan di atasnya sebelum para ini sama dengan fenomena. Ini agak masuk lagi fenomenanya. Di Microsoft Word itu biasanya diklik tab. Tapi biasanya sih kalau Ibu enter dari atas biasanya langsung mengikut di paragraf baru di bawah. Tapi kalau memang tidak mengikut di tab saja supaya agak menjorok masuk sebagai tanda dia paragraf baru. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya, tolong diperhatikan eh, spasinya ya. Aturan spasinya ini tidak sama antara paragraf yang ini, coba lihat. Paragraf ini dengan paragraf yang ini itu beda pasti spasinya. Kalau saya lihat ini dekat sekali spasinya. Jadi mungkin ini spasi 1 sementara di sini mungkin 1,5. Jadi semuanya harus diperhatikan, semuanya sama. Nah, begitupun di sini tidak sama. Yang di atas agak masuk sampai ke sini, sekitaran 5 cm, sementara di sini tidak sama sekali. Di sini mungkin cuman 1 cm masuknya. Di sini tidak lagi. Jadi hal-hal demikian itu harus diperhatikan dalam penulisan artikelnya. Nah, ini juga Huda dalam Malasari. Ini semuanya yang saya maksudkan tidak usah sitasi dalam sitasi lagi. Lalu penambahan kajian pustaka terkait CRH ini dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi pada studi penelitian Anda. Oke.
ini ada penjelasan tidak sebelumnya tentang eh penelitian ini penting dilakukan karena hasil belajar matematika yang rendah dapat mempengaruhi penguasaan konsep-konsep matematika pada jenjang berikutnya. Apakah sudah dijelaskan tadi di bagian pendahuluan ini bahwa tingkat matematika mereka rendah, Ibu Desi? Sudah, Ibu. Sudah ada penjelasan terkait itu di mana? Oh ini ya, misalnya teman bahasa Ya. berendahnya sebenarnya disebutkan oleh pembelajaran ini. Jadi kan Ini itu kayak rendahnya ada nilainya tidak? Ada data terkait dengan eh, nilai siswa tersebut? Atau dari mana Ibu tahu bahwa di situ masih rendah matematikanya? ada dari kayak tingkat misalnya dari seluruh siswa apa namanya kayak bisa nggak dalam penerapan pembelajaran matematika itu ternyata itu belum. Jadi kita harus menggunakan metode ini biar nanti bisa ada peningkatan gitu. Ya, maksudnya ada data tidak? Data dari mana Ibu tahu bahwa hasil belajar mereka itu masih rendah dalam hal matematika? Ada itu di hasilan pembahasan, Bu. No, ini maksudnya, ini kan belum hasil dan Oh, pembahasan. di Ini ini kita ya baru di berangkat dari pendahuluan latar ya. belakangnya. Latar belakangnya, kenapa Ibu menyatakan bahwa di sana itu masih rendah sehingga diperlukan perbaikan di sana peningkatan. Nah, ada tidak hasil sebelumnya yang memang menunjukkan bahwa di sana itu masih rendah hasil belajarnya sehingga dibutuhkan peningkatan. Ada Ibu di ini di pendahuluan di fenomena yang terjadi di kelas 5 itu ada nah lagi nah itu tuh. Di bawah rata-ratanya ini berapa? Itu bagus kalau Ibu tuliskan ya. Oh, dijabarin juga ya, Bu ya? Ya, fenomena yang terjadi di kelas 5 UPT Sekolah Dasar tahun ajaran menunjukkan nilai hasil belajar matematika pada submateri operasi hitung pecahan masih di bawah rata-rata, yakni hanya sebesar sekian. Nah, gitu. Jadi, hal ini yang mendasari sehingga dibutuhkan untuk peningkatan. Jadi jelas data yang Ibu bawa itu ada bahwa memang di kelas ini, di SD ini, itu butuh peningkatan. Oke. Ya, saya sebentar, izin sebentar ya. Bagian metode. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian tindakan kelas. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Di sini apa? Pengumpulan data dilakukan penelitian dengan observasi. Oh, mungkin salah tulis ya kemarin. Pengumpulan data dilakukan penelitian dengan observasi, tes formatif, dan bantuan supervisor. Latihan berkesinambungan untuk mata pelajaran matematika, betul. Bagaimana cara menerapkan syubhat? Oh, oke. Oh, ini ya, mungkin
Untuk prosedur untuk penerapan model course review Hore ini, Ibu bisa menjelaskan eh, sudah masuk ke bagian prosedur penelitian. Kan penerapan model course review ini ada di bagian pelaksanaan tindakan, ya kan? Jadi di sini yang Ibu jelaskan nanti tahapannya seperti apa dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Langsung dijelaskan. Jadi tidak usah pakai lagi sub apa? Subbagian seperti ini tersendiri terpisah, tetapi langsung masuk ke bagian ini pelaksanaan tindakan itu seperti apa supaya kita yang membaca itu bisa tahu oh course review Horai itu seperti ini penerapannya di dalam kelas. Jadi dilebur masuk ke bagian pelaksanaan ya Ibu Desi. Iya, Bu. Dan kalau memang membutuhkan sitasi tulisannya orang karena saya yakin Ibu ambil model course review Hore ini kan ada peneliti sebelumnya yang menggunakan ini ya kan atau ada literatur yang Ibu baca yang menjelaskan tentang model course review Hore itu seperti apa. Nah, kalau memang ada yang Ibu sitasi dari penelitian sebelumnya, tuliskan sumbernya. Jangan seperti ini. Jadi, misal, tahapan course review ini merujuk pada pelaksanaan course review Hore oleh siapa begitu. Yang Ibu ikuti model course review Hore-nya sehingga tidak ada indikasi plagiasi nanti di sana. Tetap dicantumkan sumbernya. Ini ya, jadi tulisannya kerapian dari Ibu Desi masih perlu diperbaiki. Ada terutama pada bagian spasi dan marginnya itu masih banyak yang kurang rapi, tidak apa acak-acakan, tidak sama. Ada yang masuk banget ke dalam, ada yang tidak masuk sama sekali. Ini juga justru tidak sama ke atas. Jadi ini semua yang perlu diperhatikan juga. Harus sejajar semuanya, spasinya harus rata, ukurannya sama, jenis fontnya sama. Ini juga penulisannya belum rapi. Oke, jadi secara garis besar ini sudah cukup lumayan.
Ibu Desi cuman perlu lebih lagi memperhatikan hurufnya, spasinya, marginnya agar sesuai ya dengan aturannya. Ini rapi sekali, segini ukurannya harus ke bawah juga ukurannya sama gitu. Spasinya pun sama. Ini kan kentara sekali, ini beda. Ini dengan ini spasinya. Jadi itu semua yang perlu diperhatikan. Begitupun dengan yang daftar pustaka tadi. Ini tidak rapi tulisannya ini. Lihat saja, perhatikan yang ini di atas. Ini kenapa lebih ke kiri lagi yang di bawahnya. Jadi semua ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Tapi secara isi ini sudah cukup lumayan. Oke, mungkin itu ada yang mau tanyakan Ibu Desi? Untuk yang jarak ini tadi 5 ya Bu ya atau berapa? 5 senti. 5 senti ya? Ya. Oke. Ini kan sisa di tab saja Ibu. Kalau misalkan di Word itu kan di sini misalkan ada keyboard di keyboard Bapak Ibu di ketika buka Microsoft Word sisa diklik tab ini sudah saya coba tulis satu. Jadi kalau ini mau kita rapikan dalam bentuk paragraf yang baik, ini kita di sini taruh kursornya, kemudian klik tab di keyboard. Nah, ini langsung sudah masuk sesuai ukuran 5 cm. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 cm ya, maksudnya 5 apa sih di dalam Word ini? Pokoknya ukuran rule yang ini ya, di sini. Pas 5 ketukan ini. Tapi kalau satu kali tap saja di keyboard itu sudah biasanya langsung teratur. Nah, ini kan masih beda ya, masih apa namanya? Di sebelah sini tidak rata ya kan, di sebelah kanan. Sebelah kanan belum rata. Nah, untuk meratakan ini Bapak Ibu blok dulu, kemudian klik yang bagian di sini. Marginnya yang rata kanan kiri. Klik ini, nah langsung rapi sendiri. Nah, ini kan masih spasinya harusnya kalau saya tidak salah 1,5 apa 1 ya. Kalau artikel nanti perhatikan kembali lagi di buku panduan. Nah, di sini untuk mengatur spasinya, ini Ibu klik yang tanda ini. Diklik, ini masih spasi 1 yang rapat-rapat banget tulisannya ini. Nah, biasanya penulisan artikel itu 1,5. Nah, akan begini jadinya nanti tulisannya, jarak antar kata. Nah, ketika saya copy, misalkan ada kalimat selanjutnya lagi di bawah. Sisa kita enter, kan langsung mengikut yang di atas. Kalau di enter. Nah, saturannya jadi sama. Atau katakanlah ini berbeda ininya ya. Saya coba tidak samakan. Nah, kalau misalkan yang di bawah itu berbeda, kita mau samakan dengan format yang ada di sini. Coba diblok dulu. Sorry. Diblok dulu ini, kemudian klik yang tanda ini format painter. Lalu kita blok yang mau disamakan formatnya. Nah, itu salah satu triknya. Supaya tidak diperbaiki satu-satu lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang lain juga ikut memperbaiki ya. Masih ada yang mau ditanyakan Ibu Desi? Oke, cukup berarti kerapihan sama yang ditambahin yang tadi Bu ya, kalau misalnya yang kan sebelumnya kita mengutip dari yang buat yang pertama, terus kita ngelanjutin berarti tinggal ditambahin aja. Ya, yang aslinya aja, yang disitasi, tidak usah yang di dalam gitu. Oh iya ya. Oke, sudah saya kira Berarti
Gurunya Ya, cukup ya, Bu ya. iya. Oke, Oke, metode. sekarang kita ke siapa lagi yang Makasih, mau? Bu. Iya, sama-sama. Kita kembali ke mana lagi yang lain yang mau Izin Bu direview? hilang. Ibu Ila. Ibu Ila juga sudah mengumpulkan revisinya. Sudah Bu. Ini nilainya 14 ya. Cantumkan siapa yang jadi kelas experience, siapa kelas kontrol. Ini sudah dicantumkan? Sudah Bu. Sampel terdiri atas dua kelas, yaitu kelas eksperimen berjumlah 24 siswa. Eh, maksud saya adalah sampelnya ini, apakah memang beda kelas? Misalnya kelas A atau kelas B, begitu kelas 2A, kelas 2B dengan jumlah 24 siswa. Di sana dibagi kelasnya seperti apa? Kelas 2 Madang Suku ini, emang di sana ada berapa kelas, kelas 2-nya? Kelas berapa ini? Kelas satu ya, kelas satu. Kelas 1 Bu. Iya, kelas satunya ada berapa kelas? Ada 2. Berarti yang kelas satu apa ini yang jadi kelas eksperimental? Yang kelas A. Nah, di situ nanti dijelaskan bahwa sampel terdiri atas dua kelas, yaitu kelas eksperimen berjumlah 24, yaitu kelas eksperimen berjumlah 24 siswa. Sorry. Sampel terdiri atas dua kelas, yaitu kelas 1A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 24 siswa, dan kelas 1B dengan jumlah yang sama eh, dengan jumlah 24 siswa. Gitu. Jadi tidak usah dijelaskan terkait dengan 6, 6 kelompok yang diberikan pembelajaran teknik yang tidak usah. Jadi cukup jelaskan kelas, karena ini kan baru di abstrak ya. Abstrak itu singkat saja. Nanti Ibu jelaskan ini di bagian metode penelitiannya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengucapan. Oh, cantumkan persentase peningkatannya. Melalui peritas dan mesin yang setengah statistik deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengucapan berkelompok bahasa Islam mengalami. Lokasi penelitian. Ini apa? Berapa jumlah sampel, berapa grup kontrol, berapa eksperimen. Di bagian metode ya. Sebaiknya ini juga dijelaskan Ibu pembelajaran konvensional yang dimaksudkan tanpa media kartu dan teknik bernyanyi itu memang pembelajaran seperti ini selama ini yang konvensional itu yang dimaksudkan yang bagaimana? Apakah Ibu gurunya
langsung menjelaskan di depan atau seperti apa, itu perlu diberikan deskripsi yang konvensional. Di sini yang dimaksudkan yang seperti apa memangnya selama ini pembelajarannya. Bisa ditambahkan apa penjelasannya di sini, konvensional yang dimaksudkan itu seperti apa sih? Tambahkan penjelasan hasil validasi instrumennya. Nah, huruf vok, ini maksudnya huruf vok alam apa ini, Bu? Oh iya, salah ketik itu, Bu. Ini maksudnya apa? Huruf vokal. Oh, huruf vokal. Validitas instrumentasi pengucapan huruf vokal diperiksa melalui validitas isi dengan mengajukan instrumen kepada dosen bahasa dan guru bahasa Indonesia di kelas awal sehingga setiap kita bikin tersebut dan kami sebut. Terus hasil validitasnya seperti apa, Bu? Hasil validasinya seperti apa? Instrumennya dinyatakan berapa persen kelayakannya itu harusnya dituliskan juga di sini. Ini kan sudah dikatakan sudah divalidasi instrumen yang digunakan kepada dosen ahli pendidikan bahasa dan guru bahasa Indonesia. Itu kan ada lembar instrumen untuk validasi. Nah, di hasil lembar instrumen itu eh, bagaimana pernyataannya? Apakah dalam bentuk persentase ataukah dalam dalam ukuran skala baik layak eh, layak kurang layak dan sebagainya atau seperti apa di situ hasil validasinya. Nah, itu yang harus dituliskan. Misalkan validasi instrumen tes pengucapan atau konten validity-nya sebesar 80% gitu atau dinyatakan layak oleh eh, validator seperti itu. Jadi ada hasil validasinya yang dilengkapkan di sini. Mohon dicatat ya, saya tidak catat. Silakan dicatat sendiri apa yang saya coba eh, apa komentari di sini. Ini aja ya. Oh, ini belum ada penjelasan tentang data hasil observasi. Nah, di instrumen kan dikatakan ada observasi. Nah, di sini kan ada sumber data utama dalam penelitian ini adalah tes, tes, kemudian ada observasi dan juga ada dokumentasi. Nah, yang Ibu sudah jelaskan di bagian bawah ini adalah hasil tesnya. Sementara untuk observasi, Ibu tidak menjelaskan apa-apa dari hasil observasi yang dilakukan. Untuk itu perlu ditambahkan di bagian hasil ini bahwa hasil observasi menunjukkan apa-apa datanya yang Ibu peroleh. Hasil observasinya seperti apa, itu yang perlu dijelaskan di bagian hasil. Sehingga di bagian pembahasan nanti ketika Ibu menjelaskan hasil nilainya, itu bisa ditambah ditambah penjelasannya dari hasil observasi untuk mendukung hasil dari tesnya. Dipahami maksud saya, Ibu Ila? Ya, Bu. Atau sudah ada ya? Di sini saya belum baca mungkin. Ada sudah Ibu jelaskan terkait hasil observasinya? Kalau saya belum lihat yang mana, karena semua ini saya lihat yang angka-angka. Belum ada penjelasan deskripsi terkait dengan hasil observasi. Ini saya lihat nilai. Nilai semuanya Ibu jelaskan terkait dengan nilai-nilai. Sementara Ibu tadi jelaskan di bagian metode itu ada eh, observasi sumber datanya. Nah, untuk apa observasi kalau tidak dijelaskan nih? Ya kan?
Jadi kalau memang tidak dilakukan observasi, tidak usah tambahkan di sini observasi, sehingga nanti di bagian hasil, Ibu tidak perlu lagi taruh hasil observasi di situ. Tapi sebenarnya untuk triangulasi data, lebih baik ketika semuanya ada. Jadi saling mendukung nih, hasil dari tes ada, hasil dari observasi ada, hasil dari dokumentasi ada, sehingga eh, sumber utama rujukan kita yang tes ini ada dukungan data yang lain. Itu namanya triangulasi data. Namun ketika memang pada saat proses pelaksanaannya Ibu tidak melaksanakan observasi, tidak ada Ibu yang Ibu catat observasi-observasinya, dihilangkan saja ini di bagian metodenya sehingga aman di bagian bawah nanti. Namun secara ilmiah, untuk lebih menguatkan sebenarnya bagus kalau ada observasi. Namun karena sekarang tidak mungkin Ibu laksanakan lagi ya kan. Untuk memudahkan, hapus saja di bagian metode itu observasi. Jadi pure test saja yang dijadikan pembahasannya, hasilnya. Oke, ini juga bisa diperbaiki nanti eh, apa susunan hurufnya. Ini rata kanan kiri, ini masih rata kiri saja, kanannya tidak rata. Dan spasinya antar huruf sorry, antar huruf antar referensi itu bisa di enter. Oke, saya kira cukup untuk Ibu Ila. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diperbaiki sebaik mungkin. Terima kasih, Bu. Ya, siapa lagi? Hmm, Saya Bu Atas nama Niswatun Soleh. Soleha. Ini similarity-nya masih lebih 32 ya, lebih 30. Masih ada 2 yang harus diturunkan Ibu Niswatun Soleha. Iya Bu. Bu, maaf, izin mau nanya. Iya, siapa? Oh, untuk AI score-nya minimal di bawah berapa ya, Bu? 40. Sebenarnya similarity score itu tidak menjadi syarat wajib. Yang menjadi wajib itu adalah drill bit-nya, hasil drill bit-nya. Cuma eh, jika lebih dari 40%, itu juga akan menjadi acuan saya dalam memberikan penilaian. Gitu ya, tapi bukan menjadi langsung tidak lulus kalau lebih dari 40. Tapi yang menjadi langsung tidak lulus itu kalau hasil drill bit-nya di atas 30. Itu yang harus menjadi perhatian utama adalah yang hasil drill bit. Kalau hasil AI-nya itu hanya menjadi acuan saya, pertimbangan saya dalam memberikan penilaiannya, skornya. Oh, ini kenapa bisa tidak terbuka ya? Jaringan saya. Oh, nggak bisa ya dibuka ya? Kalau yang lain bisa tidak? Oh, lagi bermasalah kayaknya nih. Saya buka yang tugas 3 saja dulu ya, Ibu Niswa. Ini mana punya Ibu? Oh, ini. Oh. Di sini peningkatan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang melalui penggunaan media benda konkret. Ini sudah dihapus, Ibu? Yang di tugas 4 masih seperti itu Bu. Soalnya kemarin yang di bagian pengisian judul, abstrak dan kata kunci itu kan sudah terlanjur seperti itu. Bagaimana Bu?
Apakah tetap Di disesuaikan? di artikelnya tidak apa-apa diubah seperti ini pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Namun untuk yang apa yang pengisian kemarin itu tidak masalah kalau misalkan itu sudah tidak bisa diedit lagi, tidak apa-apa. Tapi nanti untuk pengumpulan tugas empatnya itu bisa disesuaikan kembali di sininya ya. Baik, Bu. Oke, masih kelas. Iya. Ini apa yang saya ini kan lagi? Ini. Oh, fenomena rendahnya hasil belajar materi khususnya pada materi bangun ruang juga masih banyak ditemukan di berbagai sekolah di Indonesia. Tambahkan data citasi pendukung. Sudah ditambahkan? Sudah, Bu. Oh, masalahnya saya tidak lihat ya, tidak bisa saya lihat lagi ini. Saya coba. Kenapa ini tidak bisa di-download? Oke. Ini juga bisa dimasukkan datanya berapa ya? Berdasarkan hasil pengamatan, masih tergolong rendah. Sebenarnya mengalami kesulitan. Oh, ini masih banyak berada di bawah KKM. KKM-nya nilainya berapa? 75 ya? 65. 75. Jadi masih banyak di bawah 75 begitu maksudnya. Iya, Bu. Jadi sebaiknya kan semua orang bukan guru ya. Tidak semua yang membaca ini adalah guru SD yang paham ya bahwa nilai KKM itu sekian. Jadi baiknya ditambahkan di bawah KKM dalam kurung 75 gitu. Supaya nanti bisa orang bandingkan di bagian hasil dan pembahasan ya. Oke, saya kira tidak banyak yang saya ini di sini tulisannya sudah rapi, sudah apa? Sudah sama semua dari atas ke bawah. Nah, jadi tidak tolong yang lain diperhatikan ya. Tadi ada yang tuliskan A pendahuluan, B apa? Metode itu tidak pakai lagi A, B, C ya. Tapi seperti ini saja, langsung hasil dan pembahasan. Kemudian tadi di sini ada metode. Jadi gini tulisannya, tata tata letaknya, tata hurufnya. Pokoknya kan seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini kita enak juga membaca kalau rapi kayak gini tulisannya. Sama semua hurufnya, kemudian marginnya rata kanan kiri, sama semua dari atas ke bawah. Jelas ini kita membaca. Nah, hasil setiap siklusnya dijelaskan. Ini tadi dia bilang ada observasi, jadi dia jelaskan hasil observasinya seperti ini. Jadi gitu maksudnya. Apa yang Ibu tuliskan di bagian metode, hasilnya juga harus ada. Kalau di bagian metode ada observasi, berarti di bagian hasil juga harus menjelaskan apa hasilnya. Kalau dikatakan ada 3 siklus ya, tuliskan, jelaskan hasil siklus pertama apa, hasil siklus kedua apa, hasil siklus ketiga apa. Cuman mungkin ini, oke, saya kira eh, biasanya sih untuk saran ini yang agak ini ya, sarannya ini tidak, ini satu spasi kayaknya kalau kayak gini, tidak mengikut ke sini. Cuman biasanya saran itu langsung include ke bagian kesimpulan, tidak dibuatkan lagi poin tersendiri, tapi nanti bisa langsung di enter menjadi paragraf di bawahnya ini. Jadi dia sudah masuk di kesimpulan juga. Nah, ini yang kurang rapi juga yang daftar pustakanya Ibu Niswa.
masih tidak rapi kanan kirinya. Kiri saja yang rata, tapi di kanan ini masih tidak rata. Oke, Ibu Niswa silakan diperbaiki saja kembali dan perhatikan hasilnya di drill bit. Eh, karena Baik. tadi saya melihat masih 40%, jadi meskipun sebenarnya ini sudah lumayan bagus, cuman karena hasil drill bitnya masih sangat tinggi, itu yang harus Ibu upayakan lagi untuk lebih turun, minimal 30% baru bisa lulus ya. Sementara ininya tadi sudah lumayan bagus. Oh ini, oh 32%. Masih ada sedikit lagi turunnya, jadi bisa diparafrase kalimat-kalimat yang ditunjukkan masih rendah, masih rendah, masih terindeks ini plagiasinya itu bisa diubah kalimatnya lagi. Yes, Ibu Niswa ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Karena gini Bapak Ibu, kalaupun tulisan Bapak Ibu itu sudah bagus, tapi masih di atas 30 nilai ininya, eh plagiasinya, mohon maaf sekali saya tidak bisa meluluskan karena itu jadi dari aturannya UT. Bukan aturan saya, itu aturannya UT. Jadi kalau misalkan plagiasinya masih di atas 30, itu saya tidak bisa meluluskan. Jadi pasti nilainya di bawah 75. Karena nilai kelulusan di atas 75. Ya, jadi masih ada 2 pekan ya untuk bisa diperbaiki. Insya Allah sedikit lagi tuh yang diparaphrase Ibu Niswah supaya lebih di bawah lagi hasil drill bitnya. Ya, selanjutnya siapa? Mas, siapa lagi yang ingin di-review? Ibu Anissa ada? Oh, Ibu Anissa juga masih tinggi sekali nih ya. Hasilnya 36, sementara AI-nya 71. Saya tidak bisa download. Ibu Anissa ada nggak? Nggak ada ya? Kita cari yang lain dulu. Ibu Nila. Ibu Nila ada? Ya sudah ya tadi ya? Ibu Nila. Belum. Tadi Ila, Bu. Oh, tadi hilang. Ibu Nila ada? Nggak ada juga. Berarti Ibu Ilpatus Safitri. Ibu Ulfatus Safitri. Ini similarity skornya 13. Tidak bisa juga. Saya lihat di ini saja. Oh, ini lumayan banyak juga ini Ibu Ulfa. Saya izin buang air kecil dulu Bapak Ibu ya.
Baik, eh, untuk Ibu Ulpa ini sudah diperbaiki ya? Ibu Ulpa ada? Ibu Ulpa, Ada, Bu. baik. Nggih, Bu. Ada, Bu. Ya, ini ada implementasi model pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan pemahaman konjungsi bahasa Indonesia pada siswa kelas 6. Iya, ini sampai di kelas 6 aja, semester 2-nya itu dihapuskan saja. Kemudian, eh, ini tidak usah pakai gelar ya. Untuk nama penulisnya, itu tidak usah pakai gelar. Kemudian, eh, duh, tunggu bentar Bapak Ibu. Baik, selanjutnya nilai siswa yang rendah. Duh, coba. Bagian besar. Oh ini ya, jadi kalimatnya kemarin untuk Ibu Ulpa ini masih apa namanya? Masih kurang bagus penyusunan struktur bahasa yang digunakan. Nah, ini nilai siswa yang rendah dan di bawah KKM terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia membuat sebagian besar apa ya, kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, ini kalau kita dengar atau baca kalimatnya ini masih bukan apa namanya kurang akademik ya penulisannya. Coba dicari lagi atau disusun kembali lagi kalimat-kalimatnya kata baik kata yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, penulisan baku ya, bukan membuat. Eh, jadi em, seperti ini misalkan sebagian besar masih menunjukkan
Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Jadi kalau saya baca kemarin masih bingung apa namanya ini maksudnya apa, ini tulisannya apa. Jadi perlu ditata kembali kalimatnya untuk lebih terstruktur. Jadi di bagian awal inti dari abstrak adalah di bagian awal bisa ditambahkan urgensi atau latar belakang kenapa dilaksanakan penelitian tersebut. Misalkan hasil belajar siswa di kelas hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD apa begitu menunjukkan hasil yang masih rendah sehingga penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi eh, susunlah kalimat-kalimatnya yang ringkas, jelas, dan terstruktur dengan baik. Karena ini di bagian abstrak. Jadi bisa 1 sampai 2 kalimat saja latar belakangnya, kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Setelah tujuan, ada metode penelitiannya, misalkan menjelaskan metode apa yang digunakan, apakah menggunakan penelitian tindakan kelas, eksperimental, atau penelitian yang lainnya. Nah, ini kan langsung dibuatkan, dikatakan 2 siklus. Nah, ini penelitiannya apa? Harusnya dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 2 siklus. Nah, seperti itu. Jangan langsung dijelaskan 2 siklusnya. Ini kita tidak tahu jenis penelitiannya apa, gitu. Selanjutnya, eh, hasilnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Ini membuktikan bahwa melalui model pembelajaran diferensial sendiri mampu menemukan sendiri konsep dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini bukan kesimpulan, tapi kan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan. Jadi di kesimpulan harus menunjukkan apakah eh, penelitian tersebut mampu meningkatkan ataukah tidak. Itu yang menjadi kesimpulan utamanya harusnya. Jadi harus dilengkapi bahwa ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar atau pemahaman konjungsi bahasa Indonesia pada siswa kelas 4. Ya, Ibu Ulpa ya, bisa dipahami? Bisa Bu, kemarin sudah saya perbaiki Bu dan sudah saya upload di tugas 4. Oh iya, ini bisa nggak Ibu yang langsung ini, apa namanya, share screen? Atau mungkin yang tugas 4-nya bisa langsung dikirim di WA supaya saya bisa lihat, karena sampai sekarang ini tidak bisa saya download. Baik Bu, sebentar saya cari dulu Bu. Nggih. Iya, iya. Ini masih banyak sekali salahnya. Oh, kayaknya jaringan saya ini yang bermasalah. Sudah saya kirimkan di grup Bu. Di grup ya, iya. Baik. Oh, saya up, up kuota dulu. Ini kayaknya mau habis nih, makanya tidak bisa ter ini.